Penyidik Satreskrim Polres Tulung Agung menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan pasangan suami istri warga Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru dengan tersangka EP alias Glowo. Dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Tulung Agung pada Kamis sore tersebut, tersangka memeragakan sebanyak 49 adegan atau berkembang 9 adegan. Aksi kekerasan paling mematikan yakni mengakibatkan korban Triswarno meninggal diperagakan tersangka pada adegan ke-11, di mana tersangka memukul korban di ruang karaoke pribadi korban. Sedangkan tindakan paling mematikan terhadap korban Ning Nur Rahayu diperagakan dalam adegan ke-40. Kasihumas Polres Tulung Agung Ibtu Muciatno mengatakan, meski terdapat 9 tambahan adegan, namun rekonstruksi tersebut masih sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Sampai saat ini penyidik tetap menerapkan pasal 338 tentang pembunuhan untuk menjerat tersangka. Tiga, kita Reskrim telah melaksanakan rekonstruksi yang semula direncanakan 40 adegan. Akhirnya dalam pelaksanaannya ada 49 adegan. Tambahnya apa, Dan? Ya? Tambahan. Ada tambahan 9 adegan yang kita laksanakan tadi. Adegan mematikan di adegan berapa, Dan? Yang adegan mematikan. Yaitu ini 17 suatu saat ada pemukulan. Ada fakta baru, Dan, dalam rekonstruksi? Fakta baru sementara ini tidak ada. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Justinus Ten Siahaan menyayangkan sikap tersangka yang sering mengatakan lupa saat diminta penyidik untuk memeragakan aksi-aksinya. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan penyidik dan kejaksaan terkait penerapan pasal, karena menurut mereka ada unsur perencanaan dalam kasus tersebut. Untuk saat ini kami belum bisa bilang puas ya, karena banyak kejanggalan yang dengan alasan lupa. Itu alasan paling gampang buat seseorang untuk menghindar memberikan pernyataan. Kalau dilihat tadi, dia sempat duduk tenang, merokok, ya kan, nyambung rokok lagi. Itu bukan seorang yang panik. Panik itu, ya sekarang kita bersalah kan panik kabur ya, atau paling nggak nolongin orangnya. Ini dia masih merokok, duduk, nunggu, seakan menunggu kedatangan seseorang lagi. Nah, ini yang kita harus dalami lebih lanjut, apakah memang dia sudah merencanakan untuk yang kedua kalinya. Di pihak lain, kuasa hukum tersangka Muhammad Tufron mengaku penerapan pasal sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Sedangkan terkait adanya tambahan adegan itu hanya penambahan detail dan masih sesuai dengan alur dalam berita acara pemeriksaan. Ya, saya kira kita merespon ini sebagai sesuatu yang positif, artinya bahwa perkara ini dengan diadakannya reka ulang ini bisa menjadi terang benderang. Dari awal sampai akhir juga hak tersangka tetap terlindungi dengan baik, tidak ada yang dilanggar, dan ini sebenarnya hal yang biasa untuk mencari kebenaran material dalam perkara ini. Itu saja. Kalau untuk acaranya sama. Ya. Saya kira ya. Ada tambahan 9 adegan itu gimana? Hanya saya kira ketika saya tadi mengikuti itu hanya sebagai ini detailnya saja. Ya, dengan tambahan itu detail-detailnya saja. Kasus pembunuhan dengan korban pasangan suami istri tersebut terjadi pada akhir Juni 2023 lalu dan berhasil diungkap polisi dalam waktu 2 hari. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan tindak pidana kekerasan karena kesal saat menagih hutang penjualan batu mulia senilai 250 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.